Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di hari Senin ini, hari pertama di pekan ini kita kembali bertemu dalam program Off the Record, membaca berita di balik berita dari dapur redaksi Forum News Network. Masih bersama saya Hersubun Arif. Dan saya Agi Beta, senang sekali kembali menjumpai Anda di awal pekan yang Ya, semoga jadi karena numpuk Mbak, jadi banyak beritanya karena Sabtu dan Ahad nggak muncul, jadi banyak beritanya gitu ya. Anda bisa milih deh mana aja berita, mau soal politik, mau soal kekisruhan di koordinasi di pemerintahan, atau bahkan juga soal bencana ya, bencana di Korea, di Seoul ya, Korea Selatan yang mirip Kanjuruhan gitu. Saya kira ini juga menarik untuk kita bahas. Terus apalagi ya, yang lucu-lucu juga ada, Mbak. Yang lucu-lucu pasti sekarang ini saya lihat para netizen sedang bersenang-senang ini, Mbak, karena PSI gitu ya. Ini soal, saya nggak tahu kenapa ini netizen kayaknya kalau sama PSI ini sirik tapi lucu gitu ya kalau dengan PSI ini. Iya, soalnya kalau sama PSI itu narasinya tuh jadi gimana ya Mas Hersu, sesuatu yang ajaib gitu ya, sesuatu yang belum terjadi. Nggak apa-apa, kita akan bacakan dulu highlightnya dulu ya Mbak ya, dan nanti kita bahas ya. Tadi yang saya sebut soal kekacauan itu, kita pasti bingung kalau Anda baca beritanya detail dia ada bingung. Ada Menteri Perdagangan kemarin menyatakan bahwa stok beras itu sudah menipis gitu ya, stok beras di CBP namanya, cadangan beras pemerintah sebutnya ya, CBP ya. Itu menipis karena cuma dari 1,2 juta, cadangan harusnya itu tinggal 600 sekian lah. Ya lebih 50% lebih sekian gitu. Tapi tiba-tiba sekarang Menteri Pertanian bikin keterangan press release bahwa data beras itu melimpah karena panen juga berlebih gitu ya. Jadi kita bingung. Nah, di satu sisi kemudian muncul juga Badan Pangan Nasional menyatakan bahwa stok kedelai itu kita sudah menipis, tinggal 7 hari, malah disebutkan, tapi gak giliran sekarang Menteri Perdagangan yang bilang itu hoax. Jadi saya bingung nih, kita mana sih yang mau dipegang ini dalam kasus beras, penjelasan dari Menteri Perdagangan dibantah oleh Menteri Pertanian, dalam kasus kedelai Badan Pangan Nasional dibantah oleh Menteri Perdagangan. Kalau orang Jawa nyebut mboh sakarepmu, udah bingung. itu menarik, nanti kita bahas juga soal yang tadi kita sebut PSI ya. PSI ini rupanya ini ya, cover yang jadi bahan bulian dari para netizen ini, cover dari majalahnya PSI ya Mbak ya. Ini iya, mereka sebut koran Solidaritas gitu. Koran Solidaritas. Saya ingat jadi kayak di Polandia zaman Lech Wałęsa saja ini kan, Solidaritas, Partai Sosialis di sana ya. Partai Solidaritas ya. Ya, Partai Solidaritas. Nah, itu juga lucu karena selama ini kan mereka yang sering sekali bicara soal politik identitas, tapi ternyata di covernya di situ ada gambar Ganjar Pranowo sedang memimpin sholat, jadi imam sholat gitu ya Mbak ya. Dan kemudian ada Yeni Wahid yang ya kalau Mbak Yeni mau pakai kerudung gitu ya. Nah ini yang jadi bahan bulian dari para netizen. Nggak apa-apa, nanti kita bahas, ini seru juga ini karena saya kira banyak yang sedang bersenang-senang gitu saya. Untuk membuli partainya Haji Giring Ganesa Jumario ini ya. Oke, yang lain apa Mbak informasinya Mbak yang cukup menarik ini? Ya, sepertinya perkembangan koalisi partai-partai yang akan mengusung para capres ini menarik juga loh Mas Hersu ya. Ya, kemarin PKL akhirnya bertemu dengan Pak Anies, dan ada pantun adu jual beli pantun lah mereka di situ. Terus kemudian Caimin, rupanya walaupun dia ditarget oleh KPK karena kasus durian, dia malah so-force ya Mbak ya. Dia kumpulkan semua anggota dewan, pengurus daerah di Jakarta, dan Pak Prabowo diundang untuk hadir. Ini menarik. Sementara soal pencalonan pencapresan Ganjar itu juga saya kira jadi menarik karena saya menyebutnya itu semacam sinyal kepada PDIP, kalau lu nggak segera mencalonkan Ganjar Pranowo ya kita duluan yang akan mencalonkan Ganjar Pranowo. Itu kan gitu kira-kira sinyal yang disampaikan oleh
KIB. Tapi kan itu yang menyampaikan PAN justru ya, bukannya dari Golkar. Kalau Golkar kelihatannya masih tawar-menawar soal capres ini. Jadi oke lah Ganjar Pranowo yang jadi capresnya, tapi ya Airlangga dong yang jadi calon wakil presidennya. Kira-kira gitu yang kenapa Golkar menahan diri. Sementara kalau PAN dan P3 tahu diri, mereka tentu nggak mungkin mengajukan siapa yang akan jadi calon wakil presidennya. Kira-kira itu ya Mbak ya. Iya betul Mas Ersu, kayaknya kita akan dihadapkan pada kenyataan bahwa sepertinya KIB ini ya setelah rencana bahwa 3 periode Pak Jokowi atau perpanjangan juga itu tidak goal, tidak lolos gitu ya. Kemudian plan B-nya yaitu KIB sebagai sekocinya untuk Ganjar ini tampaknya akan berlangsung atau akan terlaksana gitu Mas. Ya akan terlaksana dengan catatan mungkin teman-teman juga bisa melihat di konten saya di Hersubono Point itu dengan catatan bila perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi itu tidak jadi dilaksanakan kan soal opsi 3 periode kelihatannya sudah selesai tapi opsi perpanjangan jabatan itu masih sangat mungkin karena situasi sekarang ini situasi resesi ekonomi situasi apa itu bisa menjadi justifikasi pemerintah untuk mengeluarkan Perpu dan memperpanjang masa jabatan Pak Jokowi itu masih sangat mungkin jadi if ya Ganjar dipastikan akan diusung oleh Koalisi Indonesia Bersatu jika pemilu itu tetap berlangsung pada tahun 2024. Itu Mbak catatannya ya. Disclaimer-nya di situ. Iya betul. Kalau seandainya rencana dari Pak Jokowi untuk memperpanjang masa jabatan itu tidak bisa berlangsung begitu ya. Bisa jadi itu akan bila dikeluarkan Perpu seperti kata Mas Hersu tadi ya mungkin alasannya salah satunya adalah tidak ada dana untuk melakukan pemilu. Iya dong. Karena ada ratusan triliun kan yang harus sementara terjadi kelangkaan pangan dan sebagainya begitu ekonomi sedang suram dan sebagainya terus kemudian dana atau anggaran itu kemudian dialihkan untuk hal tersebut untuk dengan alasan yaitu untuk menyelamatkan rakyat dan sebagainya ya bisa jadi itu terjadi kemudian dong, Pak Jokowi jadi gagah bener gitu di depan rakyat yang rakyat kecil yang tidak terdidik, tidak yang literasi demokrasinya tidak ini ya itu Pak Jokowi akan jadi hero gitu ya Mbak ya kalau itu terjadi. Nah, dan ini yang saya kira tetap perlu diwaspadai skenario semacam itu karena jangan dibilang tidak banyak hal di pemerintahan Pak Jokowi ini yang menurut akal nalar sehat kita nggak mungkin terjadi itu mungkin terjadi bahkan yang tadinya secara konstitusional pun itu dilarang akan ditabrak juga contohnya adalah soal 3 periode kan gitu ya dicari justifikasi jadi sangat mungkin itu jadi saya membayangkan ini seperti COVID lah ya COVID itu kalau bagi di negara lain kan jadi bencana di Indonesia ini bagi pemerintah Indonesia jadi berkah gitu jadi blessing in disguise gitu karena justru dengan COVID itu bisa disalahkan bahwa kita ekonomi kita memburuk ini ekonomi kita hancur-hancuran gara-gara COVID. Padahal sejak sebelum COVID sebenarnya ekonomi kita juga udah babak belur gitu karena mismanajemen di pemerintahan kan gitu ya Mbak ya. Iya betul sekali Mas Hersu. Jadi ya memang segala sesuatu tergantung dari angle-nya ya. Kalau dari angle pemerintah ya itu menjadi fortune gitu ya, menjadi sesuatu yang menguntungkan gitu. Apalagi kita juga tahu bahwa dalam masa COVID itu ada orang yang kemudian sudah kaya menjadi jauh lebih kaya. Kaya, betul ya. Jadi kemudian ya kalau secara normal, ya secara normal tempat lain bencana itu ada betul-betul musibah. Di Indonesia itu musibah buat bagian besar orang, tapi berkah buat sebagian kecil orang, terutama mereka yang punya akses dengan kekuasaan. Itu yang perlu kita ingatkan. Oke, sebelum kita membahas topik-topik tadi, saya kira kita perlu menyampaikan duka cita juga ya untuk rakyat Korea yang kemarin itu dalam pesta Halloween itu jatuh korban yang jumlahnya lebih banyak ya dibandingkan kejuruannya. Kalau nggak salah berapa Mbak terakhir datanya 100? Yang terakhir sudah 153 Mas Hersu. 153 ya. Ini juga meningkat dari 146 sebelumnya. Ya. Saya kira ini juga tragedi gitu ya dan kabarnya sih memang tidak ada warga negara Indonesia yang ada di situ yang menjadi korban di antara 151 orang itu, tapi ada 2 orang yang katanya luka ringan dan itu sudah tidak jadi masalah. Ini kan karena kalau Korea ini kan banyak sekali orang anak-anak kita, terutama anak-anak muda kita yang gila-gila dengan hal yang bersifat Korea. Jadi kita khawatir kalau di antara mereka adalah anak-anak dari Indonesia, ternyata tidak ada, alhamdulillah. Jadi tentu kita ikut berduka cita bagaimanapun juga satu nyawa manusia itu adalah sebuah
tetap bencana kemanusiaan, dan saya kira apalagi itu bagi keluarga-keluarga mereka yang ditinggalkan ya Mbak lagi ya. Iya, iya Mas Erso, betul sekali. Ya itu menjadi cerminan buat kita ya, karena memang pada masa seperti sekarang ini mungkin orang begitu euforia ya, begitu COVID selesai dan semuanya diperbolehkan untuk melakukan konser. Kemarin juga baru saja ada konser ya oleh penyanyi besar dan kemudian ada yang pingsan dan sebagainya. Nah itu memang semua orang tuh haus hiburan begitu ya. Tapi tetap ya kita ingatkan kepada anak-anak kita begitu ya untuk selalu waspada lah. Karena kadang-kadang euforia yang semacam itu ya kasihan juga kepada aparat yang menjaga, karena mereka sendiri juga pasti jumlahnya tidak akan bisa mengcover semua keadaan gitu. Seperti yang terjadi di Korea, yaitu ketika sudah ada yang meninggal pun sudah ada yang tewas, itu saya baca ya di berbagai media di luar begitu, itu masih tetap berlangsung pesta itu masih tetap berlangsung gitu, karena memang di situ ada katanya ada antara seperti awalnya itu seperti kayak bentrokan gitu ya antara yang pemakai narkoba dengan pemakai narkoba begitu kan. Ya memang itu bukan sebuah tempat yang semuanya digeledah begitu kan, itu kan di area yang terbuka begitu. Jadi ya akhirnya terjadi seperti itu ya. Dalam kondisi seperti itu memang kita masing-masing tidak bisa terlalu mengandalkan aparat keamanan, tapi diri kita sendiri yang menjaga diri. Ya. Dan kemarin yang di Jakarta itu apa, konser bergoyang dan berdendang ya, yang sempat dihentikan oleh, itu kan konsernya berlangsung 3 hari harusnya. Di mana sih? Di Istora Senayan nih Mbak? Iya Mas Irtu. Dan kemudian juga ya lagi-lagi itu memang karena libur panjang ya, selama sekian lama itu tidak ada hiburan. Jadi begitu ada hiburan tidak hanya di Jakarta, di daerah pun itu pasti akan banyak sekali pengunjung begitu. Nah itu tinggal kita sendiri saja yang harus sangat berhati-hati begitu. Ya oke. Baik, tetap hati-hati dan jangan lupa bahwa COVID varian baru ini juga udah memakan korban baru lagi. Jadi kita sebenarnya harusnya hati-hati dengan situasi ini, tetap menghindari kerumunan massa yang padat, apalagi seperti itu, karena ternyata kalau dalam kerumunan padat bukan hanya COVID-nya, tapi tadi bencana kemanusiaan juga bisa terjadi di situ ya. Mari kita bahas topik-topik yang tadi kita bicarakan. Nah, kalau Anda tertarik mana dulu Mbak yang Anda menarik? Kita yang ringan dulu aja ya kali ya, yaitu yang soal PSI ini Mas Hersu. PSI ini ringan. Yang ringan dan lucu saya rasa ini Mas Hersu. Soalnya orang kadang-kadang gemes, tapi membahasnya juga dengan kalimat-kalimat yang lucu tuh para netizen gitu. Tapi ini sebenarnya soal serius ya, karena kan PSI ini adalah salah satu partai yang dengan lantang menyuarakan soal politik aliran ya, politik identitas. Ini kan kencang, dan dia kencang betul, dia menyatakan bahwa dia akan mengusung calon presiden yang satu tidak membawa politik identitas, yang kedua tidak terlibat korupsi, kan gitu ya. Dan orang kemudian ketawa-ketawa ketika Ganjar Pranowo kan ada kasusnya yang belum beres sebenarnya dalam kasus soal IKTP kan gitu. Jadi memang sejak awal banyak orang melihat inkonsistensi dari Partai Solidaritas Indonesia ini. Dan kemudian sekarang yang terbaru itu covernya majalah, cover korannya Mbak ya, yang tadi kita bahas ya. Iya betul sekali Mas Hersu, itu adalah cover koran Solidaritas begitu ya, yang itu edisi khusus begitu. Edisi khusus tanggal 28 Oktober 2022, jadi artinya pada Hari Sumpah Pemuda ya kalau 28 Oktober. Dan kemudian gambarnya ini seperti pemirsa dapat saksikan, yaitu gambarnya adalah gambar Pak Ganjar dengan ya lengkap dengan peci dan sebagainya, itu sedang melakukan salat gitu, dan dia sedang takbir begitu ya. Dan kemudian di depannya adalah gambar Mbak Yeni Wahid, itu biasa dengan kerudungnya yang seperti biasa dan terlihat berwajah cerah begitu. Nah inilah yang kemudian netizen itu sangat gembira gitu ya, ura gitu ya istilahnya. Wah ini kok sesuatu yang selama ini oleh PSI itu selalu digembar-gemborkan bahwa dia sama sekali tidak mau ada politik identitas gitu, terutama untuk capres cawapres nanti. Jadi untuk pilpres lah begitu ya. Tapi tiba-tiba dia justru mengusung politik identitas itu. Dan salah satunya politik identitas itu selama ini adalah konotasinya lebih kepada politik agama gitu, baik itu dia dengan atribut agama sedang melakukan Islam lah khususnya. Ibadah, khususnya adalah Islam begitu. Apalagi dan kemudian di sini ternyata dia mengusung itu, gambarnya adalah gambar Pak Ganjar gitu ya sedang sholat,
terus kemudian judulnya adalah Solidaritas Ganjar Yeni untuk Indonesia, begitu. Jadi seharusnya judulnya lebih tepat adalah Identitas Ganjar dan Yeni untuk Indonesia. Mungkin demikian ya. Dan ini kalau saya lihat fotonya ini diambil frontal dari depan ini ya. Nggak sopan bener ini orang, niat bener ini ada orang sholat dan imam lagi Pak Ganjar jadi imam ya. Jadi imam diambil dari depan gitu, dari sudut depan. Jadi ini memang by design ya foto ini ya, kelihatannya ya. Iya Mas Hersу. Jadi nggak salah juga kalau orang nyebutnya Ganjar ini walaupun badannya lebih gede tapi disebut Little Jokowi karena kelihatannya semua polanya yang semua Jokowi dipakai oleh oleh Ganjar ya, sekarang mulai tampilkan dia jadi imam sholat dan sebagainya, walaupun sebenarnya saya yakin memang Pak Ganjar juga sholat lah dia menjalankan sholat, tapi ya jangan kemudian dieksploitasi semacam ini. Kenapa? Karena tanpa kita mengecam politik identitas pun sebenarnya ya kayak begini-gini menurut saya juga nggak pas ya untuk soal orang tempat ibadah kemudian di blow up gitu ya. Dan ini kena tanggal 8 ya, tanggal 8 itu kan bertepatan dengan ulang tahun Ganjar Pranowo ya kemarin, dan mereka kan berkumpul tuh selain di Tugu Proklamasi, daerah-daerah juga diperingati ulang tahunnya termasuk oleh Pak F.E. Hadi Rudiatmo, Ketua DPC Solo yang baru saja kena teguran keras dan terakhir dari PDIP gitu. Sementara kalau di Tugu Proklamasi kemarin memang Grace Natali, wakil Ketua Dewan Pembina PSI memang hadir di situ gitu Mbak. Iya betul Mas Herssu. Dan kenyataan ini tentu saja itu sontak itu membuat netizen itu riuh sekali ya. Sepanjang hari Sabtu, hari Minggu itu masih tetap komentar-komentar itu masuk gitu. Dan akun dari PSI ini diserbu Mas Herssu. Antara lain ya mereka langsung saja mengatakan bahwa itu gambar lagi sholat begitu. Kalian keluar-keluar anti politik identitas begitu. Tapi selalu melakukan hal yang kalian hindari. Kalau bukan munafik, apa namanya begitu. Terus kemudian ada yang mengatakan juga senjata makan nyonya. Ada juga yang mengatakan teriak-teriak politik identitas, nyatanya politik identitas juga gitu. Nah, terus kemudian itu foto Ganjar lagi sholat, katanya nggak bawa-bawa identitas. Memang kalian ini otak sama mulut nggak sinkron ya, begitu. Nah, ada juga Mas Herssu yang menyebutkan seperti ini. Kenapa nggak foto pada saat Ganjar mengatakan bahwa saya ini orang dewasa, begitu. Apa salahnya kalau saya nonton film porno atau gambar porno, kan pernah mengatakan demikian itu Ganjar ya. Iya, bokep gitu ya, istilahnya itu adalah bokep gitu. Nah, dan itu kemudian dipertanyakan kenapa bukan ketika gambar Ganjar menghadapi rakyat di Wadas misalnya, atau kemudian Ganjar ketika mengatakan kesukaannya itu soal video porno tersebut gitu. Terus kemudian ada juga yang menarik ini adalah yang mengunggah partai militan, partai kader begitu ya, dengan mengunggah foto dari Giring Ganesa itu bersama Fitri Fauziah, yaitu adalah kader PSI atau sekarang mungkin sudah mantan kader PSI yang menjadi penjual dawet itu Mas Herssu, yang kemarin sampai sekarang tidak diproses. Dan kemudian ada lagi kalau yang saya ingat Mas Herssu, ini memang kalau ini apa yang dikatakan oleh PSI ini memang antara apa yang dilakukan dengan dikatakan ini memang betul-betul tidak sinkron kayak. Saya masih ingat Mas Herssu, ini salah satu misalnya sebagai salah satu contoh ya. Giring mungkin dia belum mempunyai gelar S1 begitu ya. Nah, akhirnya gelar haji lah yang dia pakai gitu. Itu kan identitas juga sebetulnya. Dan selain itu kalau seandainya kita merujuk kepada contoh, misalnya adalah salah satu kader PSI yaitu Rizka Putri Abner. Dia ini adalah salah seorang host di Cokro TV begitu, yaitu di TV buzzer tersebut. Dan kemudian kalau kita melihat sekarang ini dia sebagai host itu dia ya biasa, dia dengan penampakan rambutnya yang sedada begitu ya. Tapi ketika dia nyalek, yaitu dia nyalek ini dapat disaksikan ketika dia nyalek itu di calegnya itu adalah di Riau ya, daerah pemilihan Riau 2. Dan kemudian dia pakai kerudung Mas Herssu, ya seperti yang saya kenakan saat ini begitu. Itu foto resmi dia sebagai caleg begitu. Yang artinya foto yang identitas dia yang ada di yang ada di web KPU begitu ya, dan kemudian dapat dilihat oleh publik begitu. Dan jadi itu adalah foto resmi. Sementara yang aslinya dia tidak memakai itu. Ini kalau enggak gitu. Istilah Siahnya ini takiah ini dia. Iya betul. Jadi sedang berapa itu namanya Mas Herssu kalau takiah itu? Sedang menyamar. Sedang menyamar ya.
Iya, Oke. karena pada kenyataannya yang dicari kan adalah, publik begitu atau, pemilih itu Putar, kebanyakan adalah memilih. muslim gitu, apalagi dia di Riau begitu kan, kebanyakan Ya, ya. pemilih muslim. Jadi saya Jadi, kira memang ya sejak awal bagaimana makanya kita lagi? mengingatkan, nggak usah lah ngomongin teriak-teriak, jangan bawa politik identitas dan sebagainya, karena secara sosiologis memang ya politik identitas itu real di masyarakat kita gitu, dan itu sah-sah saja orang menggunakan politik identitas. Tapi yang menjadi persoalan kan kita ketika justru malah kita mempolitisasi politik identitas itu ya, kemudian memberikan stigma kepada orang lain bahwa membawa politik identitas, tapi sebaliknya dia sendiri sebenarnya memanfaatkan politik identitas ya. Jadi memang kemunafikan, makanya saya nggak kaget kemudian saya sempat baca di salah satunya komentar di netizen itu setelah ini edisinya kan edisi azab kubur katanya gitu. Jadi setelah edisi Ganjar ini netizen memang lucu-lucu menurut saya. Aduh. Jadi sesudah ini adalah edisi azab kubur begitu ya. Ya Allah. Ini memang tapi ya kita kadang emang ajaib ya, tapi apa yang dikatakan netizen itu adalah polos ya, apa adanya begitu. Apalagi netizen organik begitu, mereka langsung berkomentar ini itu begitu. Bahkan kalau saya melihat sebetulnya sih selama ini juga dari pihak PSI sendiri juga banyak kan tokoh-tokoh dari PSI yang akhirnya tersadar ya, kemudian dia meninggalkan PSI begitu kan Mas Hersu. Sebagai contoh adalah ya seperti kita sering konten kan juga kita sering sebutkan yaitu akhirnya malah memilih Anies. Padahal Anies mereka sebut, mereka identifikasi begitu ya, mereka kasih ini identitas sebagai bapak politik identitas begitu. Ya. Tapi bagaimana mungkin tokoh-tokoh penting PSI itu sekarang malah kabur dan kemudian memilih Anies? Ada apa? Artinya kan memang terjadi sesuatu yang tidak pas di dalam partai ini begitu. jangan dilanjutkan, nanti kita habis waktu kita untuk membahas. Oke, tapi ini mumpung kita ngomongin politik, kita mau ngomongin soal pencapresan Ganjar dan soal Caimin, atau kita mau ngomongin soal koordinasi di kalangan kementerian dulu, Mbak? Ini kayaknya menarik juga yang Ganjar itu tadi dengan kemudian Caimin juga Mas Hersu soal partai-partai menarik Mas Hersu. Ya. Oke. Saya kira ini yang menarik kan, kita ingat ya beberapa hari yang lalu Firly Bahuri itu kan ditanya oleh wartawan dan dia menyatakan bahwa dia akan membongkar kembali kasus termasuk kardus durian, dan orang paham yang dimaksud dengan kardus durian itu adalah yang berkaitan dengan Caimin pada waktu itu dia masih menjadi menteri di kabinetnya Pak SBY, menteri waktu namanya jabatan Menaker Trans ya, menteri tenaga kerja transmigrasi. Peristiwanya sebenarnya tahun 2011, itu bukan 2014 seperti yang disebut oleh Firly. Kalau 2014 kan udah eranya Jokowi, jadi dia sudah tidak masuk, dan pada waktu itu kan ada dana suap 1,5 miliar gitu yang diberikan dan ditaruh di dalam kardus yang disamakan sebagai bikisan durian, makanya kemudian disebut sebagai kasus durian. Dan menurut pengakuan para pegawai di sana di Menaker Trust yang kemudian ditangkap oleh KPK itu, dana itu sebenarnya ditujukan untuk Muhaimin Iskandar kan pada waktu itu. Tapi entah bagaimana kasusnya kemudian tidak berlanjut. Nah, tetapi itu kemudian seolah menjadi sandra ya buat Caimin ya, karena Caimin kemudian pada Pilpres 2024 setelah pasangan Jokowi Yusuf Kala menang, dan kan salah satu pengusungnya juga PKB gitu, dia tidak bisa masuk kabinet kan Caimin ya pada waktu itu, dengan alasan karena waktu awal itu Jokowi kan mau minta agar para menteri, orang mereka yang masuk jadi menteri itu diperiksa oleh atau direkomendasikan dari KPK, dan Caimin ini termasuk yang diberi tanda merah mungkin ya. Tanda merah gitu, ada kuning, merah kan gitu ya. Nah, Caimin termasuk yang merah, jadi terpaksa dia nggak jadi menteri gitu. Nah, kasus ini yang saya kira kemudian sampai sekarang tetap menyandra Caimin sehingga dia tidak bisa masuk kabinet. Dan sebenarnya kita juga sering bilang bahwa kalau kasus ini diungkap kembali, Caimin hampir pasti akan balik kanan gitu kan. Orang tadinya berpikir begitu, tapi ternyata tidak ini dalam kasus ini ya. Karena kemarin Caimin itu
buat acara besar-besaran di Istora ini Mbak ya acaranya ya. Iya betul Mas Herstu. Malah justru membuat mengumpulkan begitu ya seluruh kader dari seluruh Indonesia besar sekali. Terus kemudian juga dari sampai ke tingkat bawah gitu ya, DPD, DPC dan sebagainya begitu. Terus kemudian ini sepertinya malah show of force ya Mas Herstu ini. Dan kalau menurut saya ini adalah malah menantang Firly begitu ya. Menantang Firly dan juga Pak Jokowi begitu kan. Jadi kan kalau kita melihat bahwa ada skenario menurut Pak SBY itu nanti hanya akan ada 2 kandidat saja kan berarti Cak Imin dan Pak Prabowo ini tidak masuk di dalamnya begitu kan? Mungkin Cak Iminnya nggak masuk, tapi Pak Prabowo-nya bisa jadi ya, pasukan dengan Puan mungkin ya. Nah gitu-gitu ya, karena yang jelas nanti saya kira kita masuk ke Ganjar juga ya, Ganjar kan yang dipastikan akan jadi diusung oleh penguasa sekarang gitu ya. Jadi tapi Cak Imin dengan seperti show of force dan dia menyatakan nggak ngefek gitu ya kata dia soal kasus durian itu ya. Iya betul, soal kasus durian ini dianggap tidak ngefek begitu. Jadi semuanya tetap akan berlangsung. Bahkan pada pekan ini rencananya mereka akan meresmikan sekber atau sekretariat bersama antara Gerindra dengan PKB begitu. Di mana sekretariat bersama ini sudah dibahas dalam pertemuan pada hari Minggu kemarin menurut Dasko yaitu ketua DPP harian dari Gerindra begitu. Dan kemudian itu akan segera diresmikan pekan ini karena memang sudah sangat diperlukan gitu. Dan mereka juga masih terus membahas menurut istilah mereka adalah piagam gitu ya, piagam koalisi antara Gerindra dengan PKB tersebut gitu. Jadi rencana untuk koalisi itu masih terus berlanjut, malah mereka mengatakan rencananya akan ada poros ketiga. Wah ini kan luar biasa. Jadi setelah ada poros pertama dan kedua yaitu Gerindra dan PKB, mereka rencananya akan ada poros ketiga dan mereka sedang melakukan pendekatan kepada para ketua umum partai. Wah ini padahal katanya di KIB sendiri akan ada poros baru dan sepertinya poros baru itu direncanakan atau diusahakan adalah malah justru PKB begitu kan Mas Herstu yang kemungkinan anggota baru bukan anggota baru ya anggota baru dari tiga partai yang berkoalisi di KIB gitu. Ini nggak main-main nih kayaknya nih dan sepertinya Pak Prabowo juga senang gitu karena tadi kan di kemarin itu kan diperkenalkan begitu ya kepada para kader dari PKB dan dikatakan ini harus tahu Pak Prabowo bahwa kader PKB ini semuanya ini militan, semuanya bekerja sampai ke daerah-daerah dan Pak Prabowo harus kenal karena sebagai partai yang berkoalisi. Nah, itu berkali-kali diucapkan soal koalisi itu tadi. Jadi seolah-olah dia akan tetap berkoalisi di sini dan tidak akan meninggalkan atau akan berpindah ke KIB itu tadi. Ya, saya kira ya ini pinter lah strategi Cak Imin mencari perlindungan juga di depan dengan Prabowo. Kan dia juga bisa mengingatkan kalau saya dikenakan ini bisa berantakan ini koalisi gitu dan Pak Prabowo mesti berjuang keras lagi. Ya, pilihannya siapa? Pilihannya tersedia kan tinggal PDIP ya buat Pak Prabowo. Tapi kan belakangan ini kelihatannya nggak cukup harmonis lagi ya. Atau bukan nggak harmonis, nggak hangat lagi lah gitu antara Bu Megawati dengan Pak Prabowo. Padahal sejak awal dulu kan sudah digadang-gadang mereka ini akan berpasangan begitu. Tapi belakangan kelihatannya mulai berpisah jalan. Jadi ya Imin tahu psikologinya Pak Prabowo. Gitu ya. Iya Mas Herstu, dan ini kan kalau Pak Prabowo saat ini berbeda dari 2019 seperti yang kita ingat ya. Kita tahu kalau pada tahun 2019 itu masalah modal begitu ya, masalah cuan itu sepertinya menjadi masalah itu bagi Partai Gerindra dan koalisinya. Dan sepertinya kalau sekarang ini kalau kita melihat kesiapan begitu ya, ini lebih siap nih kayaknya Gerindra dalam hal ini. Ya di pemerintahan kan, kalau di luar pemerintahan terus kering lah. Kita tahu lah kalau kenapa para partai politik ini berebut untuk masuk dalam kabinet itu kan berkaitan dengan akses sumber daya finansial yang bisa mereka kapitalisasi ketika selama mereka menjadi di dalam kabinet kan. Iya betul, dan kemudian juga yang menariknya ini adalah antara KIB sendiri akan rencananya sepertinya sudah positif akan mencalonkan Ganjar ya Mas Herstu ya. Iya itu makanya Pak Jokowi mengingat waktu ulang tahun Golkar ya Jumat malam pekan lalu yang dia mengatakan jangan hanya rangkul-rangkulan, segera deklarasi gitu. Setelah sebelumnya nyindir Pak Surya Paloh menyatakan jangan sembrono memilih calon presiden kan gitu. Sementara kalau untuk KIB didorong untuk segera mengumumkan itu. Nah itu saya kira mungkin
karena permintaan Pak Jokowi untuk segera mengumumkan itulah kemudian kenapa P3 dan PAN gitu segera bergerak cepat. Sementara Golkar sendiri ini masih mencoba bertahan gitu, dan saya kira ini kaitannya dengan posisi calon wakil presiden yang diincar oleh Airlangga Hartarto. Dan Anda ingat kan kemarin tiba-tiba saja muncul survei yang dilakukan oleh lembaga LSI-nya Denny JA yang menyatakan kalau Pak Ganjar Pranowo dipasangkan dengan Airlangga Hartarto itu pasti akan menang lawan Agus Harimurti, lawan Anies pasangan dengan AHY dan Prabowo dengan Caimin gitu ya. Tadinya saya nyebut ini dengan Puan, nggak, ternyata dengan Caimin, itu simulasinya seperti itu. dari sini kan kita sebenarnya bisa membaca mau kemana sih arahnya kan kira-kira gitu. Iya betul, kita jadi dari situ sebetulnya sudah transparan banget gitu. Dengan sejak adanya keluar dari survei tersebut, kita seperti mendapat clue, oh jadi maunya begitu ya. Karena survei itu sepertinya malah menelanjangi diri mereka sendiri, rencana-rencananya sudah dibeberkan di situ begitu, bahwa oh akhirnya seperti ini begitu. Akhirnya skoci itu juga digunakan gitu. Karena memang sampai sejauh ini sepertinya kan Bu Mega tetap akan mencalonkan Mbak Puan sendiri begitu Mas Hersu. Jadi tapi anehnya adalah terus kemudian dipasangkan begitu, dan kemudian dibikin kalau saya lihat head to head atau kemudian ada 3 calon dan sebagainya begitu. Padahal dari Pak Erlangga ini kan kita tahu elektabilitasnya itu sangat rendah sekali gitu, bahkan di bawah 1% gitu. Dan kemudian ketika dipasangkan bagaimana bisa begitu? Yang ini kan pasangan tidak hanya kadang-kadang lembaga survei itu adalah head to head capres dengan capres, wapres dengan wapres, seperti itu kan ya. Dan kemudian di wapres sendiri itu sementara sejauh ini yang muncul nama-nama itu adalah Pak Erlangga juga tetap walaupun hanya sebagai wapres namanya adalah di bawah begitu. Kecuali ada sih ada surveyor tertentu itu yang selalu mendudukkan Pak Erlangga di 3 besar. Nah itu juga aneh Mas Hersu. Bagaimana di survei yang lain itu ada di bawah 1%, ada yang di bawah 3%, sementara di situ bisa tiba-tiba naik tinggi begitu menjadi ada di 3 besar. Nah itulah makanya kita harus tidak berarti kita men-skip semua lembaga survei, tapi kita harus hati-hati membacanya. Ya, saya kira itu permainan lah yang gitu-gitu kita paham. Tapi yang saya kira menarik itu dinamika di internal KIB ya. Kelihatannya kalau KIB ini yang seperti kita sebut tadi PAN dan P3 itu mereka tidak mungkin mencalonkan calon wakil presiden. Mereka tahu dirilah ya soal itu gitu. Tetapi Golkar yang tetap menginginkan gitu. Walaupun bahasanya Golkar itu bahwa capres Airlangga Hartarto sebagai capres itu harga mati gitu kan gitu. Ini enggak lah, saya bilang ini cuma call tinggi aja lah. Ini dia tahu, mereka pasti tahu bahwa mereka bunuh diri kalau mencalonkan Airlangga sebagai presiden, dan pasti juga akan ditolak oleh PAN dan P3, dan juga kalau dikonsultasikan ke Pak Jokowi kan begitu bahasanya Pak Erlangga kan, karena calon presiden dari KIB ini kan dikonsultasikan ke Pak Jokowi, jadi pasti ya maunya Pak Jokowi kan kita udah sama-sama tahu Ganjar, jadi Golkar itu juga tahu soal itu, jadi targetnya adalah wakil presiden lah gitu. Nah ini tapi kan kalau kita lihat sikap partai lain terutama PAN kelihatannya nggak menginginkan ada Erlangga jadi calon wakil presiden Pak ya. Iya, sepertinya itu disuarakan oleh Bima Arya ya, Mas Hersu. Bima Arya sebagai elit dari PAN gitu dan sekarang jabat sebagai wali kota Bogor, justru mengatakan, dan ini saya rasa ini agak-agak kasar ya Mas Hersu, dia mengatakan bahwa yang jadul-jadul digeser saja begitu. Jadi dia menginginkan supaya emang Pak Erlangga jadul. Saya jadinya tertarik untuk melihat emang sejadul apa Pak Erlangga begitu ya. Kalau dibandingkan dengan calon yang dia usung, karena dia menginginkan kan sebaiknya yang usia-usia muda saja, yaitu sebagai capresnya adalah Pak Ganjar dan kemudian cawapresnya adalah Pak RK, Pak Ridwan Kamil. Nah sekarang kalau seandainya kita lihat Pak Erlangga Hartarto itu kelahiran tahun 62, baru saja ulang tahun tanggal 1 Oktober kemarin. Artinya usianya adalah 60 tahun ya Mas Hersu ya. 60 tahun. Nah, ini sekitar ya 1 tahun di bawah Pak Jokowi lah. Pak Jokowi kan 61 tahun. Kemudian kalau dia mengatakan yang jadul, bagaimana dengan Ganjar Pranowo? Ya memang betul sih.
Pak Ganjar kemarin 28 Oktober usianya 54 tahun karena kelahiran tahun 68 dan kemudian Pak RK ini tahun 71 jadi usianya 51 tahun. Jadi yang 60 tahun ini sudah jadul Mas Ersu. Kalau melihat karena yang jadul-jadul geser ini pasti akan buat Pak Erlangga dan Golkar bisa tersinggung ini karena ucapannya Bima Arya ya. Iya ya, kalau saya melihat begitu karena yang dimaksud itu adalah capres-capres yang lain yang jadul-jadul geser. Ya pastinya capres yang lain siapa begitu. Pak Zulkifli Hasan sepertinya walaupun kemarin-kemarin sih ya masih nyapres begitu ya. Sebelum-sebelumnya begitu kan ada suara dari Lampung, kemudian berpasangan dengan Pak Erick Thohir. Pak Erick Thohir kan juga dari Lampung dan itu suaranya juga dari DPW PAN yang ada di Lampung begitu kan. Tapi kan belakangan sudah tidak lagi begitu. Nah, siapa lagi dari kemudian dari P3 juga tidak ada yang akan nyapres dari sana begitu ya tokohnya. Ya, satu-satunya adalah Pak Erlangga. Jadi kalau dikatakan yang jadul-jadul geser, ya otomatis sepertinya Pak Erlangga ini dalam hal ini begitu ya. Karena dari usia sebenarnya nggak beda jauh juga kalau dari 54 ke 60 cuman beda 60 begitu. Tapi diksi yang dipakai itu yang jadul-jadul itu bisa menjadi semacam ternyata apa yang dikatakan itu kan kadang-kadang adalah suara hati gitu kan. Nah, kalau seandainya itu lebih dalam lagi bisa dikatakan suara hati dari PAN itu Mas Hersu seperti itu. Ya, ya. Jadi ini nggak mudah ya untuk soal sampai walaupun sebenarnya tidak serumit di Anies Baswedan KS Demokrat ya posisinya. Kenapa? Karena ada faktor bahwa ada faktor partai oposisi dan partai pemerintah itu jadi agak lebih repot gitu ya. Tapi sebenarnya kalau kita lihat sih kalau saya lihat suara dari netizen itu justru yang berkebalikan Mas Hersu. Kalau seandainya maksudnya kalau yang ada di KIB itu begitu sulit untuk mencari tokoh begitu kan. Begitu sulit untuk mencari tokoh siapa karena memang tidak masuk dalam radar elektabilitas itu tadi begitu dari baik Erlangga, PAN maupun P3. Sementara kalau dari yang koalisi yang untuk sementara namanya koalisi perubahan katanya ya, yaitu antara Nasdem, terus kemudian PKS dan kemudian satu lagi Demokrat itu dua-duanya calonnya itu masuk ke dalam radar walaupun Pak Aher belakangan tidak, tapi dia memiliki prestasi yang itu bisa diangkat lagi akan dengan mudah begitu untuk mengkapitalisasi nama Pak Aher begitu Mas Iri. Jadi dua-duanya calonnya ini dua-dua yang tinggi, call-nya tinggi begitu dua-duanya. Iya. Namanya apa tadi koalisi perubahan? Katanya untuk sementara adalah itu koalisi perubahan. Wah, ini cari gara-gara. Antara continuity dan perubahan. Ternyata yang dipilih adalah perubahan. Iya. Padahal, wah ini cari gara-gara namanya ini. Saya kira ini bisa Nasdem bisa panas dingin kalau pakai nama itu. Ya, oke. Saya kira menarik juga dan di luar itu tadi. Jadi kalau tadi sebutkan soal Ganjar dengan siapa pasangannya, kalau di Anies ini kelihatannya pilihannya mengerucut pada Aher dan Agus Harimurti gitu ya. Nah ini yang saya kira menarik karena kemarin mereka juga sudah bertemu ya. Jadi sebelumnya hari Jumatnya kan bertemu dengan Agus Harimurti, terus kemudian Agus Harimurti bertemu dengan Surya Paloh dan sekarang bertemu dengan Aher walaupun itu dalam sebuah acara gitu ya, tidak khusus acara pertemuan itu. Dan saya kira ini publik banyak berharap sebenarnya ya harusnya semakin banyak pasangan kan semakin bagus gitu loh. Tapi kan persoalannya kita tahu bahwa ada desain dari pemerintah yang juga sudah dibocorkan oleh Pak SBY dan sebenarnya juga diakui sendiri oleh Hasto Kristianto bahwa mereka menginginkan agar calon itu hanya 2 pasang calon saja. Nah kalau 2 pasang calon itu kan maunya pasti hanya calon-calon yang diusung oleh pemerintah saja, kan calon koalisi pemerintah ya. Betul. Kan kita kembali lagi kita ingatkan bahwa dalam komposisi di parlemen saat ini itu 81,9% itu dikuasai oleh partai pemerintah. Jadi dengan aturan presidensial threshold 20% itu maka ya otomatis yang bisa mengajukan hanya partai pemerintah, partai oposisi yakni Demokrat dan PKS itu tidak bisa mengajukan. Nah tiba-tiba saja Nasdem menyebal dari koalisi pemerintah dan membuka peluang untuk koalisi dengan PKS dan Demokrat. Jadi ini makin ramai ada calon yang lain. Jadi peluang untuk hanya desain hanya 2 calon itu nggak kelihatannya tidak mungkin terjadi. Tapi sekarang ini kan kita tahu kita santer bahwa ya tadi kalau Muhaimin itu di mana
ditersangkakan kasus Duren, terus Anies Baswedan juga dipaksakan kasus Formula E-nya, ya praktis memang tinggal 2 calon gitu kan Mbak ya, artinya gini, peluangnya kan Pak Prabowo kehilangan partner di situ, ya kan? Pak Prabowo kehilangan partner, dan kemudian mau nggak mau Pak Prabowo harus ngelirik dengan PDIP kembali lagi ke Puan. Nah, tinggal dia berhadapan dengan Ganjar. Saya kira desain itu yang mesti diinginkan ini. Nah, kalau yang itu yang terjadi, yang menang itu ya desain pemerintah, karena Ganjar ini dipastikan pasti lebih unggul lah kalau berhadapan dengan Pak Prabowo dengan Puan. Tinggal dicari siapa pasangannya yang bisa mendongkrak elektabilitasnya, kan begitu. Jadi balik lagi ya, sebenarnya apa yang dinyatakan oleh Bima Arya tadi itu mengindikasikan bahwa satu tadi PDIP seperti saya sebutkan, KIB itu akan tetap mengusung Ganjar Pranowo dengan atau tanpa PDIP. Syukur kalau dia bisa dengan PDIP itu jauh lebih sederhana persoalannya Mbak, ya kan? Lebih simpel mungkin ya, Puan dikasih kompensasi apa, tetap menjadi ketua umum PDIP dan dia tetap jabatannya sebagai ketua DPR lanjut atau seperti apa, dan kemudian dipastikan Ganjar dengan siapa pasangannya yang akan jadi calon jadi presidennya. Gitulah kira-kira yang sebenarnya semua manuver politik yang terjadi itu. Sementara Cak Imin ya mau nggak mau dia dipaksa sebenarnya untuk balik ke KIB. Harusnya begitu kan, sejak awal dulu udah diingetin akan ada anggota baru, tapi ternyata Cak Imin tetap bersikukuh. Dan kali ini saya nggak tahu manuvernya Cak Imin akan berhasil atau tidak menghindari siksak di antara kardus durian. Kan kalau siksak di antara Formula E itu biasa, orang kan gitu ya siksak. Tapi kalau dia kardus durian kan susah untuk siksak nih. Gitu. Ya, dan kemudian kita mendengar ya Mas Hersu bahwa dari PDIP sendiri, yaitu sebelum mereka terus kemudian akan mengumumkan siapakah yang akan diusung sebagai capres-cawapres, mereka juga tetap akan bertemu dengan Pak Jokowi begitu ya. Klaimnya Hasto ya. Ya. Semacam itu. Walaupun pengamat juga memperhatikan dengan pernyataan dari PAN ini udah pasti ya, artinya gini persoalannya, kalau mau gabung dengan kita ya usung Ganjar, tapi kalau tidak ya kita akan usung Ganjar sendirian. Kalau tidak mau usung Ganjar ya kita akan usung sendirian. Itu kan sebenarnya sinyal menabuh genderang perang terhadap Ibu Megawati juga dong Mbak Agi. Iya betul Mas Hersu. Dan kemudian juga kalau kita melihat kemarin Ganjar sudah disanksi begitu ya, terus kemudian ternyata di daerah begitu memang kemarin yang bergerak itu adalah katanya relawan dari Ganjar begitu kan. Tapi kalau seandainya yang di daerah itu adalah kader-kader PDIP, ternyata juga masih tetap ngeyel. Ya itu dia. Dan kemudian kita lihat sikap dari PDIP melemah. Nah, itu adalah sinyal-sinyal juga Mas Hersu kan? Ya. Jadi saya kira ini Ganjar ini kalau kita lihat sekarang memang dia banyak didukung oleh eksternal, termasuk PSI yang ada di situ, yang Partai Soko itu disebut sama dia. Sebenarnya diam-diam terus saja itu indikatornya kita sebut tadi, Grace Natali kan hadir pada acara di Tugu Proklamasi dan juga beredarnya surat kabar tadi itu, surat kabar yang Ganjar lagi sholat tadi itu, dan kemudian juga sikap dari F.E. Krudi meskipun habis diberi sanksi teguran keras oleh DPP PDIP, dia tetap menyelenggarakan ulang tahun Ganjar gitu, dan kemudian dia kepada media dia bilang bahwa selama 45 tahun saya bersama PDI itu baru sekali ini saya mendapat surat teguran keras. Dia cuma mau ngomongin gua ini udah 45 tahun kok gua diperlakukan seperti ini oleh anak-anak yang jauh lebih muda, jam terbangnya di PDI. Kira-kira kan itu sebenarnya yang disampaikan, sinyal yang disampaikan atau pesan yang ingin disampaikan oleh F.E. Hadi Rudiatmo. Jadi Ganjar saya kira ini ada dukungan internal dan besar dukungan eksternal. Jadi ini memang harus serius dihadapi oleh Ibu Megawati. Ibu Megawati betul-betul harus hati-hati mengkalkulasinya untuk mengambil keputusan soal pencapresan Ganjar ini. Kalau mencapreskan Ganjar misalnya juga tidak sederhana seperti yang zaman Pak Jokowi dulu, ketika Ibu Mega dipaksa memberikan tiket kepada Pak Jokowi. Kan Ibu Mega waktu itu masih muda, masih segar gitu, yang secara ini kalkulasi manusia ya, harapan hidupnya jauh lebih panjang dibandingkan sekarang. Sekarang ini kan bagaimanapun juga pasti pemikiran Ibu Megawati bagaimana mempertahankan dinasti atau trust Soekarno di PDIP gitu. Itu yang saya kira menjadi PR, bukan jadi PR ya, jadi pertimbangan masa-masa dari Ibu Megawati. Dan kalau kemudian disebut oleh Hasto bahwa akan terus berkomunikasi dengan Pak Jokowi, komunikasinya gimana? Apa komunikasi pola kayak di kantor PDIP waktu menjelang Rakernas waktu itu? Pak Jokowi
seharusnya menghadap guru BP, pasti nggak mau lah Pak Jokowi melakukan semacam itu lagi gitu. Iya betul, dan kemudian juga kalau seandainya kita melihat ke depannya, Pak Jokowi ini kan juga memiliki terah sendiri sekarang, tidak hanya Bu Mega saja memiliki terah Soekarno, juga sudah mulai ada terah Jokowi dari Solo begitu kan, dan itu yang butuh wadah, butuh partai, dan kalau bisa punya partai besar gitu ke depannya, karena tugas dari terah Pak Jokowi ini kan panjang untuk meneruskan cita-cita Pak Jokowi begitu. Kalau kita melihat dari yang sekarang Mas Hersu, proyek-proyek Jokowi, IKN, dan kemudian kereta cepat yang di Bandung saja sudah mau dipanjangkan sampai ke Surabaya gitu ya. Walaupun kalau kita melihat itu kereta cepat punya Indonesia, bukan, itu kereta cepat ya punya Cina begitu kan, karena kayak investornya dari sana begitu. Tapi itu adalah salah satu proyek yang kemudian dimasukkan dalam proyek strategis nasional yang berkesinambungan. Nah, siapa yang menjamin itu begitu kalau bukan terah dari Pak Jokowi? Begitu. Ya, dan saya lihat juga ternyata Bobby juga sangat aktif ya di media sosial ya, branding juga udah mulai, saya melihat beberapa video dia yang mulai diviralkan, dia misalnya turun di jalan mengatur lalu lintas dan sebagainya. Cuman ini saya jadi senyum-senyum sendiri, ini kelihatan bener kalau ini di branding gitu loh. Nah ini catatan saja ini, mudah-mudahan ada manfaatnya buat tim Bobby. Saya lihat beberapa video yang dimuat di media itu, kemudian di endingnya dari video-video itu ada tulisan tim kreatif Bobby Nasution 2022. Jadi ini kelihatan by design. Padahal kan sebenarnya video-video gini ini bagusnya terkesan bahwa itu viral begitu saja, netizen journalism yang ngambil dan sebagainya. Kalau ini memang betul-betul jadi marahnya, negurnya orang itu by design gitu. Itu yang ini saya kira saya terganggu gitu nonton. Ini tadinya kan maunya video-video begini terkesannya human gitu loh ya, the accident, terus ada netizen atau citizen journalism yang ngambil. Kalau ini enggak, ini memang disiapkan timnya itu, walaupun kita tahu sebenarnya semua politisi melakukan itu, tapi ya jangan terlalu dikeliatin dong pada kita gitu. Kalau apa Mas Hersu, itu tandanya dia jujur. Oh jujur ya. Lelaki jujur itu Mas Hersu. Saya malah seneng kalau yang kayak gitu Mas Hersu. Oh gitu ya. Mungkin maksudnya tim kreatifnya mau nunjukin kepada Pak Bobby bahwa gua kerja. Tapi sebenarnya buat kita yang tahu, aduh jangan begitu dong. Iya sebetulnya kita ya, pemirsa Off the Record, kita tuh bisa melihat kok. Seperti misalnya Bu Risma dulu ya. Ketika Bu Risma itu ketika ada di luar gitu, mengatur lalu lintas dan sebagainya, kita bisa menghitung berapa jumlah kamera yang digunakan. Iya. Ini atau tidak, ada drone atau tidak. Terus kemudian yang kira-kira ada kamera HP, kemudian kamera betulan, ada kamera yang utama begitu ya, kamera 1, kamera 2, kamera 3. Ada juga yang misalnya itu adalah teguran kepada seseorang di dalam kantor loh ini. Kalau di luar masih ada lah itu yang namanya orang kemudian ikutan ngambil begitu ya ketika sesuatu itu terjadi begitu. Tapi kalau seandainya itu di dalam kantor, tidak mungkin itu ada publik atau orang yang bukan berkantor di situ begitu terus kemudian ikutan masuk ngambil, kan nggak mungkin. Pasti orang sendiri. Dan saya suka iseng itu Mas Hersu ngitung ada berapa kamera gitu yang lain di situ yang berfungsi untuk cut to cut atau juga kamera yang kemudian menjadi kamera 1 atau kameranya yang utama tersebut begitu kan. Terus bagaimana kamera yang main untuk zoom in, zoom out, kamera ada yang running kamera begitu kan, angle-angle-nya mereka mainkan begitu. Itu saya suka menghitung. Jadi ya saya suka ragu, ini Bu Risma emang sengaja atau by design atau memang itu spontan gitu, memang watak dia begitu ya. Ada beberapa yang terlihat spontan tapi tetap saja itu dikreasikan gitu, kemudian itu dikemas, dipoles, kemudian di netizenkan begitu ya, kemudian diupload. Ya seperti itu memang yang dilakukan sekarang. Pemirsa harus tahu bahwa segala sesuatu tuh bisa di branding. Bisa begitu. Saya malah tertarik pada pernyataan Anies kemarin. Dia ke daerah-daerah gitu kan, sepertinya dia safarinya sekarang makin masif ya, dan kemudian ditanyakan gitu oleh wartawan, kenapa Anda tidak membawa media begitu. Jadi kalau dia membawa media kan bisa dikapitalisasi begitu ya oleh media, atau dia membuat rekaman kemudian rekamannya disebar ke media begitu. Tapi ternyata dia mengatakan bahwa ini saya mau ketemu rakyat kok gitu, bukan untuk diberitakan oleh media. Tapi saya rasa itu ya tidak akan efektif nantinya gitu pada saat sudah mulai musim Pilpres. Mungkin kalau sekarang dia masih seperti itu Mas Hersu ya. Nah, masalah dia nyebutkan bahwa dia takut, khawatir kalau rakyat merasa dieksploitasi gitulah ya.
Oke, sebenarnya nggak boleh lugu-lugu amat gitu juga. Ya. Era sekarang nggak boleh terlalu lugu-lugu begitu. Tetapi potensi sekarang untuk apa-apa kalau menarik viral itu bisa terjadi di mana-mana karena semua orang tuh memegang gadget gitu ya Mbak ya. Dan sebenarnya buat tim-tim itu bisa dimanfaatkan ya, yang semacam itu. Jadi kelihatannya jauh lebih natural gitu ya. Orang udah tahu lah permainan-permainan semacam itu. Jadi please lebih hati-hati, lebih natural kalau buat itu. Oke, Mbak Agi, satu lagi ya sebelum kita mengakhiri perbincangan tadi itu soal kita sejak paling awal nih kita sebut soal kekacauan koordinasi itu antara kementerian ini gimana nih ceritanya nih? Iya, itu seperti misalnya soal beras, soal stok kedelai, begitu ya Mas Hersu. Itu memang ada antar lembaga ini sepertinya saling bertolak belakang. Kalau saya melihat ini adalah kekacauan soal data. Mereka memiliki data yang tidak sama, begitu. Seperti misalnya soal kedelai, begitu kan? Soal kedelai itu kan dikatakan bahwa kita itu apa Mas Hersu? Kekurangan atau stok kedelai kita ya, stok kedelai tinggal 7 hari. Gitu. Dikatakan stok kedelai kita tinggal 7 hari oleh Badan Pangan Nasional. Dan kemudian itu dijawab oleh Pak Zulkifli Hasan gitu sebagai Menteri Perdagangan, dia mengatakan bahwa itu tidak benar, stok kedelai kita itu malah sampai 3 bulan begitu. Nah, kita memang kebutuhan kedelai kita itu sekitar 3 juta ton Mas Hersu per tahun. Jadi kalau per bulannya itu sekitar 250.000 kilogram gitu ya. Itu untuk kebutuhan kedelai kita, baik kebanyakan sih ya itu untuk membuat tahu dan tempe untuk para pengrajin begitu. Dan kenyataannya itu semua dari impor ya. Jadi Kementerian Perdagangan pasti tahu banget ya soal gitu ya. Iya, begitu. Karena dia mungkin mengecek dari data impor begitu. Dan kemudian memang kenyataannya ada beberapa yang dikatakan akan melakukan mogok, yaitu para pengrajin kedelai akan melakukan mogok. Tapi saya juga tidak tahu itu jadi mogok atau tidak, begitu kan? Di Bandung nih. Di Bandung pada akhir Oktober ini, begitu. Tapi kalau terjadi kelangkaan secara nasional, dulu mogoknya tidak hanya di Bandung, Mas Hersu, di berbagai provinsi, baik di Jawa Timur sampai ke luar Jawa itu terjadi mogok begitu. Kemudian dari asosiasi pengusaha sendiri gitu yang pengusaha tempe tahu yang berbasiskan kedelai sendiri mengatakan bahwa ya itu tidak benar gitu. Ternyata stok kedelai masih banyak. Cuman masalahnya adalah harganya sangat tinggi. Sangat tinggi, sangat tinggi, yaitu sekitar 14.000 per kilogram. Kita tahu dahulu ya sebelum terjadi kelangkaan kedelai dan sebagainya, tahun lalu itu per kilogram itu masih sekitar 7.000 8.000. Itu kan ada grade-grade-nya juga ya, kalau mahal sekitar 9.000 10.000. Tapi kemudian ketika naik itu sekitar 10.000, paling mahal 11.000. Sekarang sudah 14.000 dan bertengger di situ. Kalau menurut Pak Zulkifli Hasan, menurut Mendak, itu karena diimpor pada saat harga kedelai sedang tinggi-tingginya pada waktu itu ya. Kita masih ingat pada waktu itu Amerika tidak ada produksi, terus kemudian di Eropa itu untuk memenuhi kebutuhan kedelai mereka sendiri sehingga mereka tidak mengekspor dan sebagainya, sehingga memang kita mengimpor dengan harga yang sangat tinggi. Apalagi ini ke depannya nilai rupiah kita jatuh. Jadi kita akan mengimpor juga dalam kondisi dolar yang masih sangat tinggi. Nah, ini problemnya adalah itu tadi Mas Hersu, keberpihakan pemerintah karena jumlah UKM ini ribuan. Kalau seandainya mereka dibiarkan dengan harga yang tinggi ini, itu mereka akan kolaps, Mas Hersu. Ya, oke. Itu satu kekacauan tersendiri. Dalam hal ini kelihatannya Pak Zulkifli Hasan yang benar gitu ya. Nah, tapi dalam kasus lain soal stok beras kita kemarin kelihatannya ini siapa yang menyebar hoax? Tadi kan Pak Zulkifli menyebut bahwa PPN ini nyebar hoax. Nah, sebelumnya kan ingat Pak Zulkifli menyatakan bahwa stok beras kita itu sudah menipis dari yang biasanya cadangan beras pemerintah itu 1,2 juta ton, sekarang tinggal 600.000 sekian lah gitu ya, 50% lebih sedikit gitu. Dan kemudian giliran sekarang Menteri Pertanian yang membantah. Nah, ini saya jadi bingung, ini bagaimana ceritanya kok bisa gitu. Menurut Menteri Pertanian kan stok beras kita juga melimpah juga kan, Mbak? Iya Mas Hersu, saya juga jadi ikut bingung aja deh sama Mas Hersu. Soalnya katanya itu sudah dibahas dalam rapat terbatas dengan Pak Jokowi. Dan Pak Jokowi memerintahkan berapapun harga
gabah dari petani itu beli saja begitu kan, walaupun ternyata ya tidak begitu juga karena kan ada maksimalnya gitu ya untuk kering giling dan sebagainya itu adalah sekitar sudah dipatok 9.000 jadi tidak boleh lebih dari itu begitu, jadi tidak yang berapa terus kemudian beli saja. Nah di balik itu ternyata apa? Ternyata kemudian Pak Menteri Pertanian mengatakan bahwa melimpah begitu, jadi panen ada walaupun sekarang sedang musim hujan tapi panen ada begitu dan kemudian itu berlebih begitu stoknya itu. Jadi bukan stok yang kurang, tapi terus kemudian kita juga melihat Mas Hersul bahwa ternyata kemudian ada rencananya akan ada skema pemberian kredit murah kepada Bulog dan juga kepada BUMN holding untuk pangan gitu ya, namanya ID Food kalau nggak salah, ID Food itu BUMN holding untuk pangan ini, dan kemudian akan ada skema kredit murah dari bank-bank pemerintah untuk mereka di mana yang akan digunakan untuk membeli beras atau gabah dari petani tersebut. Begitu ceritanya. Ya, tentu saja kita mesti curiga nih kalau kemudian ada isu semacam ini karena kita tahu misalnya soal impor kebutuhan bahan pokok dan sebagainya ini kan berkaitan dengan ya hengki-pengki ya, ada fee lah di situ yang bisa dinilai. Ini apakah koordinasi kita seburuk itu atau mereka sebenarnya pura-pura nggak tahu karena dengan tadi itu dengan tujuan kalau ada barang masuk, kalau impor masuk kan ada fee yang bisa mereka peroleh kan. Iya betul, ya segala macam yang untuk impor itu kan memang ya kini sudah sesuatu yang sulit untuk dihapus gitu ya. Sebenarnya kalau ada kesungguhan itu harusnya bisa dihapus gitu, karena pemainnya itu saja. Berganti pemerintahan tapi pemainnya tidak berubah begitu. Dan ya tentu saja kalau seandainya ini orang wajar curiga begitu kan. Dan kalau yang saya dengar sih sebenarnya Bulog ini ya Mas Hersul, kasihan juga ini Bulog. Karena dia sebenarnya juga ada semacam piutang gitu ya, dari tahun ke tahun ada piutang di pihak luar begitu Mas Hersul. Yang ini juga yang piutang ini juga mungkin ada lembaga pemerintah di situ juga begitu yang sebetulnya kalau seandainya itu cepat dibayar maka itu akan membuat Bulog ini fresh begitu ya. Artinya akan menjadi sebuah lembaga atau badan itu yang betul-betul mandiri dan sehat begitu. Tapi kan selama ini kita tahu bahwa Bulog ini menjadi sebuah badan yang seringkali bisa diutangi, dikirim dulu, kemudian bayar belakangan, tapi bayarnya susah seperti itu. Dan itu dimainkan oleh orang-orang politikus begitu. Dan akhirnya ini menjadi ya itu tadi sesuatu yang seharusnya itu dilakukan secara profesional tapi dimasukkan ke dalam politicking begitu. Yes, oke. Ini supaya viewer kita nggak tambah bingung ya. Jadi kita mesti akhiri perbincangan kita. Tapi Anda saran saya ngadepin yang seperti ini, Anda lebih baik senyum-senyum saja lah. Anda kalau membaca berita soal PSI yang politik identitas saja Anda bisa ketawa-ketawa, masa lihat yang begini Anda nggak bisa ketawa-ketawa juga. Ini lucu loh sebenarnya kalau Anda mau lihat dari sisi angle lucunya. Bagaimana mungkin antara pemerintah yang satu dengan lainnya saling membantah dan satunya menyebut yang lain sebagai nyembah. Dan kemudian kita juga harus melihat bahwa yang menjadi komandan dari setiap lembaga atau kementerian ini adalah orang-orang partai begitu, orang-orang partai. Jadi dan tidak mau pasti di antara mereka pasti ada kepentingan soal itu ya. Oke, Bagi kita akhiri perbincangan kita kali ini dan jangan lupa sampai ketemu lagi besok ya hari Selasa. Dan seperti biasa, kita akan mengawal semuanya ini, semua proses ini dengan 0% ya Mbak ya. Tetap 0%. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.